No, itu presiden yang orientasi politik ekonominya sosialis, dan PKI itu pendukung Soekarno yang setia waktu itu. Ya tentu banyak sekali kelompok-kelompok lain yang anti dengan itu. Kenapa CIA? Kenapa kok gitu? PKI itu adalah ke PKC, Partai Komunis Cina. Sekarang juga Partai Komunis Cina kan sudah mandir terus kemari kan, konsultasi terus. Kita kan mesti waspada juga apa yang terjadi nih. PKC gentayangan lagi. Kok PKC gentayangan lagi? Ngomongnya jangan ngaco begitu. Bagaimana ngaco dari mana? Yuk kagak bener bilang saya ngaco. Jokowi berapa kali ketemu dengan PKC? Yuk baca koran pak kagak? Jangan sembarangan yuk ngomong sama saya. Saya nggak pernah ngaco, yuk ngerti nggak? Jangan PKC gentayangan tuh apa konteksnya? Ya bolak balik ke istana apa? Ya apa salahnya pemerintah Indonesia? You bilang saya ngaco, saya kasih data, you kamu terima bagaimana? Punya hubungan diplomatik. Ada hubungan. Baik, itu PKC bukan negara. Baik, langsung nggak Pak Reza aja deh, Pak Reza ya. Daripada pembantah. Tunggu saya belum selesai. Ya. Ada konteks ya, tapi khusus 65 tragedi penyelesaian kasus 65, satu hal yang ingin saya bilang. Ini memang mesti diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan oleh pemerintah ini, akan diselesaikan oleh pemerintah selanjutnya. Saya mengharap pemerintahan Jokowi bisa menyelesaikan semua kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ada 4 hak korban yang mesti diakomodir dalam proses penyelesaian yang akan dipilih, apa itu judisial atau non-judisial. Hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak untuk mendapatkan reparasi termasuk rehabilitasi, dan jaminan negara bahwa hal serupa tidak terulang lagi. Kita tidak ingin di masa depan akan terjadi lagi genosida atau pembantaian serupa terhadap siapapun, Ya, baik. Juga kepada terutama minoritas seperti Ahmadiyah dan sebagainya yang saat ini diganyang juga oleh banyak orang, banyak kalangan. Terhadap siapapun gitu. Begitu ya. Terhadap baik, siapapun. silakan Pak Manajer. Iya, kalau Komnas HAM tentu sesuai dengan mandat kita sudah menyelesaikan 10. 3 sudah diselesaikan oleh negara, tinggal 7. Nah, kita dorong memang untuk diselesaikan. Karena ada perbedaan kalau dia pelanggaran HAM dengan pidana biasa. Kalau pelanggaran HAM itu memang tidak ada kadaluarsanya. Kalau pelanggaran pidana biasa memang ada kadaluarsa 20 tahun sekian dia ada. Kalau ini memang kalau bayang time bermain waktu, dia kemudian menjadi warisan. Nah, yang harus dilakukan oleh negara pertama tentu kalau Komnas HAM mendorong yudisial, selesaikan secara hukum kita. Kedaulatan hukum kita kan ada hukumnya. Nah, kalau misalnya kemudian ini mentok ya. Mentok itu tidak jalan-jalan. Ini kan sudah mentok lain. Lalu ada mekanisme yang lain. Nah, khusus yang mekanisme yang kedua ini non yudisial memang ada yang harus diselesaikan. Pertama, dibuat dulu undang-undang tentang payung hukumnya. Tentang rekonsiliasi. Kalau enggak kan tidak ada payung hukum. Nah, kemudian berkaitan dengan permintaan maaf, Komnas HAM itu posisinya begini. Komnas HAM tidak pernah mendorong untuk kecuali yudisial, karena itulah mandat kita. Nah, non-yudisial itu adalah inisiatif negara. Jadi kita sebetulnya ya. Nah, apa yang ingin kita katakan kepada rejim ini adalah untuk mengambil rejim sekarang supaya jangan menjadi warisan, segera diambil tanggung jawab untuk mengatakan 7 ini diproses melalui hukum, atau kalau tidak memenuhi syarat ya berani juga mengatakan ada ini tidak memenuhi syarat, ada kepastian lah. Jadi kira-kira itu. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih nih Mbak Be, terima kasih juga Pak Reza dan kemudian Pak Manajer. Saya deh ini yang minta maaf ya kalau ada tadi dosa dalam diskusi. Minta maaf apaan? Berikut pernyataan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Asisten Teritorial Kasat Brigjen Purnawirawan Priyanto. Beberapa waktu yang lalu, saya kan ngomong di antara media itu, waspadailah terhadap daya laten komunis. Saya katakan gitu. Karena ini pelajaran kewaspadaan nasional ya, yang saya geluti mulai dari Taruna tahun 72 sampai Lemhanas itu ada itu. Saya ingin sampaikan, coba Anda amati ya, secara runtut. Ini di inilah.com sudah ditulis. 1. 2002 itu Rebika Ciptaning itu nulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Satu. Terus banyak pertemuan anak-anak atau ex anggota PKI di beberapa kota. Terakhir yang kita lihat Diah Pitaloka
di Banyuwangi yang dibubarin massa. Banyak anak-anak atau tokoh ex PKI yang ke Cina belajar Partai Komunis. Ada lagi yang terakhir-akhir ini umpamanya, bagaimana melempar isu Babinsa minta dibubarin. Karena memang menurut komunis, Babinsa itu salah satu 7 setan desa yang harus dibubarin. Indikasi ya. Ada lagi yang mengkritisi kebijakan Angkatan Darat pembelian alutsista. Memang sejarah mencatat Angkatan Darat itu musuh bebuyutan PKI, komunis PKI, itu ada. Belum lagi ada istilah yang jadi polemik ya, petugas partai. Nah, petugas ya. Itu kalau di bukunya Pak Salim Said ya, dari Gestapo ke Reformasi, itu ada istilah yang digunakan Aidit dengan pekerja partai. Nah, adakah korelasinya? Saya juga nggak tahu ya, tapi itu indikasi. Kalau Mbak itu ngamati waktu di TV itu, acara kegiatan partai itu ada yang gini, biar nyanyinya gini, gitu. Itu kiri. Sebab gini ceritanya, saya waktu itu pernah dengan Pak Pramono Anung ya, waktu saya dicalonkan Cagup, itu ditegur di DPD, tangan kanan. Terus beliau mengatakan, kalau tangan kiri itu komunis, gitu, nggak salah gitu. Itu DPD PDIP di tempat itu. Simbol-simbol PKI, ya PKI ya, itu ada. Nah, situasi saat sekarang ini juga gitu, adu domba, mendiskreditkan TNI, mengobong-obong TNI, itu situasinya seperti ini, seperti zaman mau meletusnya G30 SPKI. Maka saya katakan di media itu, hati-hatilah, gitu loh, waspadailah. Hanya satu kata, jangan beri peluang komunis berkuasa. Saya baca tadi malam, ada anak gembong PKI masa lalu datang dari luar negeri, di Indonesia sudah mengkoordinir ex PKI. Ada. Ada lagi, entah benar atau enggak, saya baca di media online. Jokowi kalau menang TAP MPRS tentang larangan komunis akan dicabut. Baik. Indikasi-indikasi ini yang harus diwaspadai. Salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl Qawi ya Matin ya Wali
Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darr, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur. Akhir tahun 1999 atau awal tahun 2000, diadakan rapat orang-orang Tionghoa di Universitas Atmajaya, kawasan Semanggi, Jakarta. Diprakarsai oleh Mukhtar Riyadi dan anaknya, James Riyadi. Inti dari rapat tersebut adalah bahwa penduduk di Cina daratan sudah mencapai hampir 2 miliar orang. Dan membutuhkan suatu negara untuk dijadikan kolonisasi, mirip jajahan. Salah satu pilihannya adalah negara Indonesia. Karena Indonesia termasuk luas wilayahnya, subur, kaya, dan rakyatnya relatif gampang dibodohi. Strateginya adalah 1. Membuat kompleks perumahan sepanjang bibir pantai Laut Jawa. Fungsinya supaya mudah menyelundupkan barang, dan yang paling penting adalah menyelundupkan orang dari Cina daratan melalui laut. Langsung ke bawah kolong rumah-rumah mereka yang berada di bibir pantai. Rumah-rumah tersebut juga berguna sebagai basis pertahanan, bila terjadi kerusuhan nanti. Mereka bisa langsung melarikan diri ke laut dengan speedboat yang standby di kolong rumahnya. Perhatikan dan lihatlah bentuk perumahan di Pluit, Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Ancol 2. Merubah UUD 1945, terutama pasal tentang presiden harus pribumi asli, diganti. Cukup hanya dengan syarat bahwa yang penting presiden harus berkewarganegaraan Indonesia, tidak harus pribumi asli. Maka orang keturunan Tionghoa atau keturunan Cina bisa berpeluang menjadi presiden di Indonesia. Memasuki tahun 2000-an, kita sering melihat di mal-mal banyak sekali konter berukuran 2x2 meter persegi dijaga oleh 5-6 orang Cina. Yang bisa berbahasa Indonesia hanya 1 orang saja. Sisanya sedang belajar bahasa Indonesia, sambil menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kini setelah Jokowi jadi presiden dan Ahok menjadi gubernur DKI, mereka tidak ragu-ragu lagi. Dan tidak malu-malu lagi untuk menawarkan barang dagangan mereka, langsung dengan menggunakan bahasa Cina. Jadi sebenarnya Jokowi itu siapa, bagi orang Cina? Pasal tentang syarat menjadi presiden Indonesia di UUD 1945 sebenarnya telah mengalami amandemen, perubahan, pada tahun 2002. Jadi, Presiden RI nanti tidak harus suku pribumi Indonesia asli. Perlu diingat, bahwa koloni keturunan Cina telah berhasil merampas Singapura menjadi kolonisasi mereka. Dan menjadikan suku asli di Singapura, yaitu suku Melayu, sebagai warga kelas 2. Dan perlu diingat juga, di tahun 1969 sampai 1970 etnis keturunan Cina pernah membuat kerusuhan di Malaysia. Melakukan pembantaian terhadap orang-orang keturunan Melayu di Malaysia. Mereka ingin menjadikan Malaysia sebagai Singapura kedua. Kerusuhan etnis Cina di Malaysia berhasil dipadamkan.
Perdana Menteri Malaysia meminta bantuan kepada Presiden Soeharto untuk memadamkan pemberontakan etnis Cina tersebut. Presiden Soeharto mengirim seseorang bernama Pitut Soeharto, ahli intelijen, untuk bersama-sama tentara Malaysia mengakhiri pemberontakan etnis Cina di Malaysia. Pernah juga pada suatu hari menjelang Idul Fitri 2015. Terjadi kerusuhan antara etnis Melayu dan etnis Cina di sebuah mal di Malaysia. Sejumlah pihak khawatir kerusuhan dilandasi sentimen ras yang merupakan masalah peka di Malaysia. Hal ini tidak banyak dipublikasikan oleh media massa Malaysia, yang memang dikuasai oleh konglomerat Cina. Mereka membangun apartemen, rusunami, dan rusunawa. Memang harga dan ongkos sewanya murah, namun biaya maintenance-nya tinggi. Biaya hidup juga tinggi. Sehingga orang pribumi tidak bisa hidup di Jabodetabek megapolitan. Kemudian apartemen rusunami dan rusunawa diisi oleh orang-orang Tionghoa. Tinggallah orang pribumi jadi babu, satpam, OB, dan supir. Semua bukti menyatakan kebenaran pernyataan ini. Apalagi setelah Ahok merencanakan penggusuran 130 titik pemukiman pribumi di DKI Jakarta. Dan berniat belajar pada Singapura bagaimana cara membangun kota. Program ini juga dimuluskan oleh Jokowi dengan langkah-langkah nyata yang lebih besar memiskinkan rakyat Indonesia dengan berbagai cara. Terutama deregulasi serta memudahkan persyaratan untuk membuat pasar-pasar modern. Pasar-pasar tradisional hancur berantakan dan pribumi mati kelaparan. Bekerja sama dengan pemerintah Cina dalam segala bidang, dan menggantikan peran Amerika di Indonesia selama ini. Menjual atau menggadaikan aset-aset nasional Indonesia yang vital kepada pihak Cina. Memasukkan buruh-buruh Cina berbadan kekar, karena mereka adalah tentara Cina. Keadaan ini mirip saat Jepang akan menyerbu Indonesia. Mereka terlebih dulu memasukkan orang Jepang ke Indonesia, yang kelak bertugas untuk menyambut dari dalam, saat terjadi ekspansi membiarkan kapal induk Republik Cina bersandar di Natuna melalui Laut Cina Selatan, yang berniat mencaplok Kepulauan Natuna. Dengan cara mengklaim bahwa kepulauan tersebut milik Cina, Jokowi secara sengaja membuat ekonomi dan politik Indonesia carut-marut. Untuk membuat pribumi semakin hancur berantakan, banyak pengangguran, dan jumlah orang miskin semakin besar. Orang semacam Ahok bukanlah tanpa sengaja untuk membuat kebijakan serta bertingkah laku yang memuakan. Karena dia ingin memancing amarah pribumi, agar rencananya segera terlaksana. Sekarang terserah bangsa ini maunya apa. Melawan atau membiarkan angkara murka merajalela?